Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nafita Janwarti selaku perwakilan dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi yaitu peran public relation dalam memberikan informasi di theme park, yaitu di Dufan. Oke, sebelum memulai presentasi pada hari ini, pertama-tama akan diperkenalkan dulu kelompok kami satu-satu. Yang pertama, ada Ananda Amelia Putri, ada Reka Dwi, ada M. Ilham Sandy, ada Valdero Julisha, dan ada Yulia Azahra. Oke, baik. Untuk materi yang pertama, di sini kita akan membahas latar belakang, yaitu latar belakang dari profil Dufan itu sendiri, dan dengan pengertian-pengertian. Sebagai berikut akan disampaikan atau dijelaskan oleh Yulia Azahra, dipersilakan. Terima kasih Kak Dena. Berikut latar belakang Dufan. Dufan atau disebut juga dunia fantasi adalah sebuah theme park yang terletak di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara, yang diresmikan dan dibuka untuk umum pada 29 Agustus 1985. Proyek Dufan dicanangkan pada awal 1980. Di mana pada saat itu Ancol masih di bawah kepemimpinan Bapak Handogo Soekarno, yang menjabat sebagai Kepala Divisi Promosi Taman Impian Jaya Ancol. Pada saat itu, Handogo memberikan kepada Benny Hardy untuk membuat industri menggunakan Bird's Eye View. Pengerjaan ini dibuat di kantor arsitektur Balai Samudra di bawah arahan Bapak Sutisna dan arsitek senior Budi Priambodo serta beberapa juru gambar. Dufan Fantasi mempunyai beberapa yang salah satunya berupa kera bekantan diberi nama Dufan, singkatan dari dunia fantasi. Dipilih kera sebagai karakter utama untuk mengingatkan bahwa Ancol dahulu adalah kera. Oleh karena itu, pengvisualisasian diberi pada materi advertising. Namun setelah dunia fantasi dibuka untuk umum, visualisasi karakter Dufan diambil alih oleh tim band Dufa, dan kemudian terciptalah logo beserta karakter-karakter dunia fantasi. Dufan terbagi dalam beberapa dengan tema tersendiri dan ciri khas masing-masing kawasannya. Pembagian ini ditunjukkan untuk membangkitkan imajinasi pengunjung yang diharapkan dapat merasakan sensasi fantasi keliling dunia. Selain wahana dan pertunjukan, Dufan juga memiliki sejumlah restoran, merchandise, dan arcade games. Luas dunia fantasi mencapai 21 hektar, dari rencana pembangunan 552 hektar. Hiburan terpadu Taman Impian Jaya Ancol, Public Relation Humas adalah praktik mengelola dan menyebarkan informasi organisasi seperti bisnis, pemerintah, atau organisasi nirlaba kepada untuk mempengaruhi persepsi mereka. Pengertian yang menjelaskan bahwa public relation atau humas ini adalah proses interaksi antara organisasi dengan masyarakat dalam menciptakan opini, memberikan persepsi, menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi, dan menciptakan partisipasi.
Definisi lain dari public relation adalah sebagai suatu usaha yang dilakukan secara terus-menerus dan secara sengaja untuk membangun dan mempertahankan pengertian timbal balik antara perusahaan dan masyarakat secara umum. Promotion atau promosi bisa dipahami sebagai salah satu pengikatan pangkat ataupun posisi karyawan di dalam struktur organisasi perusahaan. Maksud dari pengikatan pangkat bisa juga diartikan sebagai sebuah kenaikan pangkat atau sering kita dengar dengan istilah promosi jabatan. Dalam dunia pemasaran, promosi ini bisa diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan agar bisa meningkatkan merek, produk, dan perusahaan itu sendiri. Promosi atau promotion dalam dunia pemasaran adalah salah suatu aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh seseorang ataupun perusahaan kepada masyarakat luas. Tujuan promosi ini sendiri sebenarnya adalah untuk memperkenalkan merek, produk, dan perusahaan kepada masyarakat sekaligus dapat mempengaruhi mereka untuk menggunakan atau membeli produk atau jasa tersebut. Baik, terima kasih Yulia. Untuk materi selanjutnya di sini kita akan membahas rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah apa yang akan kita bahas di paper ini. Untuk rumusan masalah bisa dibacakan oleh Valdero. Valdero, dipersilakan. Iya, Kak. Rumusan masalah. 1. Apa peran public relation di Dufan? 2. Bagaimana public relation Dufan menyebarkan informasi? 3. Bagaimana public relation Dufan menggunakan sosial media sebagai sarana promosi? Oke, baik. Terima kasih, Valdero. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Valdero, bahwa kita akan menjelaskan atau bagaimana peran public relation di Dufan dalam menyebarkan informasi, dan juga bagaimana si Dufan itu menggunakan sosial media sebagai sarana promosinya. Lalu untuk bab selanjutnya, di sini kita akan membahas, di bab selanjutnya adalah bab pembahasan. Nah, di bab pembahasan ini yang pertama kita akan menjelaskan gimana sih public relation di Dufan itu menggunakan sosial media. Untuk materi tersebut akan dijelaskan oleh Amel. Dipersilakan, Amel. Baik, Kak, terima kasih. Untuk public relation menggunakan sosial media sebagai media promosi. Sasaran promosi dunia fantasi berbeda dengan sesuai media yang digunakan, contohnya adalah Instagram. Sasaran promosi Dufan adalah masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya yang berdomisili di wilayah ibu kota Jakarta, termasuk wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Jenis-jenis promosi penjualan yang dilakukan oleh dunia fantasi antara lain yang pertama, diskon potongan harga. Potongan harga dilakukan secara rutin bagi pengunjung rombongan minimal 25 orang, dengan perbedaan rombongan umum dan kantor memperoleh potongan harga sebesar 20%. Sedangkan rombongan sekolah diberi potongan harga sebesar 40%. Potongan harga juga diberikan kepada agen dan perwakilan resmi dunia fantasi dengan jumlah potongan harga yang relatif besar. Distribusi kupon potongan harga ini dilakukan manajemen Dufan bekerjasama dengan berbagai pihak seperti media koran, majalah, maupun internet dalam menginformasikan adanya promosi kupon potongan harga tersebut. Untuk yang kedua yaitu bonus. Bonus atau tambahan tiket diberikan kepada agen atau perwakilan resmi maupun kepada pengunjung rombongan yang datang pada saat Dufan mengadakan program bonus, misalnya program wisata pelajar Jabodetabek pada bulan Februari sampai Mei, di mana setiap rombongan pelajar dengan jumlah 30 orang mendapatkan bonus 5 tiket tambahan. Baik, terima kasih, Amel.
Lalu untuk materi selanjutnya, di sini kita akan membahas bagaimana public relation di Dufan memberikan informasi saat terjadi masalah. Untuk materi ini akan dijelaskan oleh Reka. Dipersilakan Reka. Baik, Kak, terima kasih. Yang kedua ada public relation memberikan informasi saat terjadi masalah. Pemberitaan atau reportase adalah laporan lengkap ataupun interpretif telah disajikan sebagaimana dianggap penting oleh redaksi pemberitaan ataupun berupa pemberitaan penyelidikan investigatif, reporting yang merupakan pengkajian fakta-fakta lengkap dengan latar belakang, tren, atau kecenderungan yang mungkin terjadi pada masa mendatang atau sekarang. Public relation dalam proses menyebarkan pemberitaan mengenai fakta-fakta yang telah diteliti dalam proses sebelumnya untuk menciptakan suatu laporan yang relevan dari sebuah masalah yang terjadi. Pada tahun 2011, Dufan mengalami insiden yaitu terjadinya terhentinya wahana tornado. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 20 Juli 2011, tepatnya pukul 18. Terdapat 15 pengunjung yang berada di wahana tornado dengan ketinggian 5 meter. Dikutip dari berita antara iNews, Jakarta News, Kepolisian Polsek Pademangan memeriksa sejumlah petugas permainan wahana dunia fantasi Taman Impian Jaya Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Pasalnya, wahana permainan tornado tiba-tiba macet akibat pasokan listrik tiba-tiba padam. Peristiwa mencekam tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 tahun 2011, yang membuat 15 pengunjung yang berada di ketinggian 5 meter ketakutan. Oke, baik. Terima kasih, Reka. Mungkin saya simpulkan aja dari apa yang sudah dijelaskan oleh Reka. Jadi memang di Dufan itu pernah terjadinya semacam kecelakaan bahwa ada satu tornado yang di Dufan itu mereka itu berhenti tiba-tiba di atas gitu. Jadi membuat beberapa pengunjungnya dari sana yang sudah pasti mereka ketakutan karena berada di ketinggian gitu. Tapi dari yang kami tangkap di sini dan kami simpulkan di sini bahwa dari si PR Dufan ini sendiri memberikan informasi yang tepat dan lugas gitu, seperti yang sudah bisa dibaca. Mereka langsung memberikan klarifikasi kalau tidak ada korban jiwa dan tidak ada terluka. Kalau misalnya memang ada korban, Ancol akan bertanggung jawab. Dari kalimat tersebut sudah menjelaskan bahwa PR Dufan 100% akan menanggung apabila ada kecelakaan. Dari situ kita bisa lihat kalau mereka itu bertanggung jawab setiap ada masalah. Oke, baik. Selanjutnya di sini kita akan bahas kesimpulan dan saran. Ini kesimpulan dan saran yang akan dijelaskan oleh Ilham. Dipersilakan Ilham. Ya baik, terima kasih. Kesimpulan dan saran dari pembahasan di atas adalah berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu public relation memberikan informasi saat terjadi masalah. Pada tahun 2011, Dufan mengalami insiden yang mengakibatkan terhentinya wahana tornado karena pasokan listrik tiba-tiba padam, membuat wahana tornado berhenti selama 30 menit di ketinggian 5 meter yang di dalamnya terdapat 15 pengunjung. Pihak Dufan bergerak cepat untuk menyelesaikan insiden yang terjadi pada wahana tornado agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Pihak Dufan segera mengirimkan petugas untuk mengevakuasi para pengunjung yang terjebak di wahana tornado. Mereka berhasil menyelamatkan para pengunjung tanpa adanya korban jiwa pada insiden tersebut. Untuk saran kesimpulan yang dikemukakan, maka selanjutnya penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut. Yang pertama, pihak Dufan seharusnya mengecek secara rutin wahana yang ada agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Yang kedua, pihak Dufan harus mengecek pasokan listrik agar dapat mengoperasikan wahana di dunia fantasi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Ilham atas materinya. Jadi mungkin itu saja
materi yang dapat kami sampaikan. Apabila materi yang kami sampaikan belum sempurna atau kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi